Oke, kita masukin A-nya 1, B-nya min 10, 16. Udah, angka persamaannya 8 sama 2. Kita coba hitung ya. Assalamualaikum. Halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Nah, di video kali ini Bang Rajo akan membuat program untuk menghitung akar persamaan kuadrat. Gimana caranya? Mari kita mulai sama-sama. Oke, kita akan mulai seperti biasa dengan include iostream. Kemudian kita perlu include CMath ya, karena nanti dia memerlukan akar kuadrat gitu ya, akar kuadrat. Kemudian kita akan lupa using namespace gitu. Oke ya, integer main, sorry. Oke, ini apa? Return 0. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai bahwa integer. Nah, kita ketahui bahwa untuk menghitung persamaan kuadrat, untuk mencari nilai dari akar persamaan kuadrat, nilai akar dari persamaan kuadrat, kita menggunakan rumus ABC. Ya, kita tahu rumusnya adalah B kuadrat plus minus gitu ya, plus minus akar ya, whole square dari ini nggak B kuadrat, sorry, ini B aja biasa. Yang ini B kuadrat dikurang 4AC itu kan, 4AC. Nah gitu ya, dibagi 2 gitu kan, habis itu bagi 2, bagi 2A. Oke, 2A. Nah gitu ya, 4 kuadrat 4 kuadrat. Nah, kita akan hitung yang B kuadrat kurang 4AC dulu ya. Karena nilai diskriminan itu akan menentukan suatu persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan atau tidak. Jika D-nya, nilai diskriminannya ini ternyata nilai D-nya ini ya, nilai yang ini, nilai yang ini ternyata dia lebih kecil dari 0 alias negatif ya. Negatif sih sebenarnya. Negatif 1, negatif 2 ya, lebih kecil dari 0 ya, benar-benar. Negatif 0 itu kan lebih kecil dari 0 kan negatif ya. Nah, dia tidak akan bisa dihitung akar persamaan kuadratnya gitu. Syaratnya harus sama dengan 0 atau lebih dari 0. 0,3 boleh, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya boleh. Asal D-nya itu tidak boleh negatif. Nah, berarti kita akan bikin fungsi dulu ya. Ini Bang Rajo biarin dulu, nanti Bang Rajo komen. Kita akan bikin fungsi dulu. Misalkan kita kasih fungsi namanya hit D gitu ya, menghitung diskriminan ya, nilainya double. Nilainya double apa namanya, variabel yang kita gunakan double B, double C. Nah, Bang Rajo lupa. ABC itu apa Bang? Nah, ABC itu ini ya, sorry. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Sekarang kita punya persamaan X kuadrat, X kuadrat sama ditambah dikurang 10 BX, B ya, harus beli EX, sorry, ditambah 16 sama dengan 0. Berarti A-nya 1 ya, karena nggak di depannya ini nggak ada kan, harusnya gini ya. Karena ini nggak ada berarti A-nya 1, B-nya minus 10, C-nya 16 gitu. Nah, ini kita hitung di sini. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka kita tidak bisa kita hitung. Maka kita hitung di sini. Kita hitung dengan rumus yang ini. Nah, rumus yang ini. Kita return aja langsung ya. Return
terus gini. Nah, tapi karena ini B itu kita gini aja karena dia cuman perkalian biasa aja ya kita buat gitu aja. Nah, dari return itu ya B kali B kuadrat dikurang 4AC. Nah, nih ya. Oke, selanjutnya kita akan ini Bang Rajo kasih di sini aja deh. Bang Rajo pindahin ke sini. Susah banget. Oke, Bang Rajo pindahin ke sini. Ini taruh di paling atas. Oke, ini kasih komen. Salah. Ini juga komen. Nah, ini berarti kita X. Nah, itu kok. Bang Rajo tunggu situ deh. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian kita bikin variabel, berarti kita perlu variabel double ya, A, B, C gitu, titik koma, terus integer untuk nilai X1, X2-nya ya, X1, X2. Nah, kemudian kita perlu untuk menghitung D-nya ya, nilai D-nya ya, diskriminannya. Nah, nilai D gitu. Oke, sekarang kita hitung dulu kan. Oh, kita bikin dulu ya, out ini kita masukkan ini ya, paste di sini. Kemudian and oke, kemudian kita baru bikin out A sama dengan gitu. Kemudian in masukin ke A gitu kan. Nah, sekarang berarti kita copy paste untuk B dan C-nya. B, C, C. Oke, selanjutnya kita akan hitung D-nya ya. D sama dengan hit D dikali masukin parameternya A dan B dan C gitu. Oke, nah sekarang kita cek if D lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, maka kita masukkan rumusnya tadi. Berarti kan X1 sama dengan min B ditambah square root dari D, gitu kan? Kemudian kita bagi 2 dikali A. Oke, ini kan persamaan ininya ya, tuh. Akar dari D dihitung dari mana? Dari ini, tuh. Nah, kalau dia ternyata else, berarti dia lebih besar. Oh, sorry, ini belum selesai. Buru-buru. Nah, gini, ini kita bikin dulu. Kita buat untuk yang X2-nya. Yang X2 rumusnya kurang ya. Nah, gitu. Kemudian kita out di sini nilai akar persamaan kuadrat. Oke, kita biarin aja gini. Dan kita out lagi. Di sini X1 sama dengan X1 sama dengan bukan sama dengan, sorry, panah gitu ya. X2 sama dengan atau kita ke bawahin deh, kita kasih nlen. Nah, gini aja. Nlen di sini deh. Biar enak. Oke, ini kita tutup, ini kita buat yang X2-nya. Nah, gitu.
nilai persamaan kuadrat, dikasih ending juga deh. Nah, gitu. Nah, kalau dia bukan, else, berarti kita bilang si out nilai akar persamaan kuadrat tidak real ya. Nah, gitu. Oke, tidak real gini. Oke. Nah, sekarang berarti kita tinggal compile ya. Oke, kita coba compile dulu di sini, kita compile. Compile udah, salah. Apa ini? AX. Maksudnya itu pakai ini, Bang. Salah ya, maksudnya itu string. Oke, kita compile. Nah, udah berarti kita masuk ke 54 ya. 54 set exe. Oke, kita masukin A-nya 1, B-nya min 10, 16. Kita persamanya 8 sama 2. Kita coba hitung ya. 2 masuk sini jadi 2 jadi 4. 4 minus 10 kali 2, misalkan yang 2 ya X-nya ya, minus 20 tambah 16, berarti 4 tambah 4 kurang 20 tambah 16, 0. Oke, benar. Oke, sekarang kalau kita coba lagi untuk yang sama ya, nilainya itu Bang Raju udah siapin sih yang ini ya. Untuk kita coba itu ini yang kita coba itu nanti ini satu lagi plus 6x sama 9. Satu lagi 2x. Nah, sekarang kita coba di sini, kita coba masukin yang 1, 6, 9. Nah, persamaan kuadratnya sama, minus 3 sama minus 3, karena hasil dari diskriminan 169 ini adalah 0, D-nya sama dengan 0. Jadi nilai persamaan kuadratnya minus 3, sama. Kemudian kalau kita coba masukin yang bawah, 2, 9. Nah, nilai akar persamaan kuadrat tidak real karena nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini lebih kecil daripada 0, gitu ya. Oke, kita lihat nih, kita hitung diskriminannya di sini, dia nge-return diskriminan. Kemudian kita tangkap di sini. Kita lihat, kemudian apakah bisa dari 0? Kalau bisa dari 0 bisa kita akar kuadratkan. Akar kuadrat SQRT dapat dari mana? Dari sini. Ya, kemudian kurang 2 kali A. Nah, itu kita tampilin nilai persamaan kuadratnya gitu. Oke ya. Oke, semoga Sobat WSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab. Karena video-video selanjutnya akan mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam WSL, wassalamualaikum.